Apakah ini worth it buat kita beli sekarang? Halo semuanya, masih di Kamar Gadget. Kali ini kita bakal nge-review lagi sama saya Dinun sebagai kepala rumah tangga di Kamar Gadget. Kita mulai reviewnya. Tiba-tiba ada iPhone 16 di sini. Jadi kita bakal nge-review 16 series semua line up-nya. Nah, di sini bakal kita bahas kenapa kita baru review si iPhone 16. Kita mulai dari yang seri basic dulu. Di sini ada iPhone 16 biasa. Terus di sini ada yang series Plus-nya. Bedanya ini secara fisik. Terus next-nya itu ada yang baru. Justru di line up iPhone 16 ini ada 16e. Belum kita buka. Kenapa nggak kita buka? Kurang laku. Nggak tahu kenapa sih 16e ini kurang laku. Pokoknya gimana caranya kita harus bikin ini harus laku dan kalian harus beli dan kalian harus punya gitu ya. Terus juga ada Pro Series-nya, ada 16 Pro, ini ada 16 Pro Max. Oke, kita bakal fokus dulu bahas dari yang 16 basicnya. Dari layarnya ini 6,1 inch. Ini yang bikin beda itu dia masih aluminium frame, tapi yang beda itu ada action button-nya. Kalau dari yang si 16 Plus-nya, yang beda itu hanya di ukuran layarnya. Ukuran layarnya itu di 6,7 inch. Lumayan beda dikit sih sebenarnya. Tapi kurang lebih si spek secara umumnya itu sama. Dari bahannya, dua-duanya udah pakai ceramic shield depan, jadi udah pasti bakal kuat. Chipsetnya sama, di A18 chip Bionic, 6 core CPU dan 5 core GPU, 16 core Neural Engine, sama hardware accelerated ray tracing. Itu kalau dari spek umumnya. Yang bikin beda itu adalah dari segi baterainya. Jadi kalau buat yang si iPhone 16 itu katanya bisa sampai 22 jam buat nyetel video gitu. Terus kalau yang si ini 27 jam. Jadi beda 5 jam lumayan lah. Karena mungkin ukurannya besar, baterainya juga lebih besar. Tapi kalau dari segi kamera itu sama, 12 megapiksel buat kamera depannya. Belakangnya juga sama, ada 2 kamera. Nah, ini 48 megapiksel untuk kamera utama dan 12 megapiksel untuk kamera yang ultra wide. Terus lanjut lagi adalah dari port chargingnya Type-C, nggak ada beda, nggak jadi beda gitu. Ini support USB 2, ini juga sama USB 2. Buat pengecasan udah pasti bisa pakai MagSafe wireless charging. Bedanya itu dari MagSafe-nya, kalau yang si series basic biasa itu di 22 watt, tapi bisa kepala casannya itu 30 watt. Kalau yang ini tuh 25 watt, kepala casannya bisa sampai 30 watt. Dari kapasitasnya, sama ini, 128, 256, sama 512. Kita bahas juga dari segi layar. Dua-duanya udah dynamic island, udah HDR display, 1000 nits maximal brightness, terus 1600 nit peak brightness HDR, 2000 nits peak brightness outdoor. Bedanya apa dong? Selain dari ukuran layar, ini juga dari beratnya. Beratnya ini 170 gram, kalau yang ini 199 gram. Sebenarnya nggak begitu berasa banget sih. Cuman kalau dari ukuran layar pas ngegenggam, itu baru kerasa beda. Jadi pertimbangannya adalah kalau kamu mau beli 16 itu yang lebih besar, berarti pertimbangannya adalah layarnya pengen lebih besar, sama baterainya lebih awet. Mari kita bahas yang 16E. Apa sih alasan kita harus membeli 16E? Karena kalau dari ukurannya itu sama kayak 16 basic, yang bedanya itu dia tidak dynamic island. Tapi sebenarnya dynamic island juga penting nggak penting sih. Dia bahannya aluminium, yang bikin beda itu dari segi kalau yang 16E ini di 4 core GPU, kalau yang si 16 basic itu di 5. Tapi yang bikin gokil itu adalah baterainya itu bisa tahan sampai 26 jam. Jadi dia mirip-mirip banget sama yang iPhone 16 Plus. Jadi ini buat irit-iritan cocok banget 16E. Kamera 2-in-1. Jadi meskipun si kamera belakangnya itu cuma satu, kamera utamanya di 48 megapiksel, super high resolution photos. Dia bisa 24 megapiksel dan dia bisa 48 megapiksel. Sama sih kurang lebih, cuman kelemahannya itu dia tidak, jangan sebut kelemahan. Tidak ada kelemahan di iPhone 16e. Dia itu tidak ada 0,5 aja, tidak ada ultra wide. Emang penting ya ultra wide ya? USB-nya juga sama, masih USB 2, terus juga bisa wireless charging. Apa yang bikin beda? Mungkin teman-teman kali yang udah pakai boleh komen deh, karena kita belum pernah buka sih. Kalau misalnya banyak yang komen tentang 16 kita buka kali ya. Oke, yang terakhir kita bakal bahas dari series Pro-nya. Di sini ada 16 Pro, ini ada 16 Pro Max. Kalau ukuran layarnya itu yang ini 6,3 inch, kalau yang series Pro Max-nya di 6,9 inch, sama Super Retina HDR display
Bedanya sama yang basic, dia udah ProMotion teknologi dan Dynamic Island udah pasti kali ya, nggak mungkin series Pro nggak dikasih Dynamic Island ya. Dan dia udah pakai titanium frame, terus juga ada action button, kamera control. Nah nih, nah ini tuh sebenarnya mempermudah banget kalau teman-teman nge-tag foto atau nge-tag video secara cepat, tinggal dipencet aja nih, cerut, itu langsung keluar ke kamera. Terus layarnya juga udah ceramic shield, udah pasti kuat. Dia udah pakai A18 Pro. Kalau yang basic itu A18 biasa, kalau yang ini A18 Pro. Bedanya apa? Bedanya itu dari CPU-nya ini 6 core CPU sama 6 core GPU. Kalau yang ini 5 core GPU. Yang bikin beda itu biasanya kalau series Pro itu kan terkenal boros ya. Tapi untuk series Pro biasanya ini dia tuh bisa bertahan 27 jam. Kalau yang series Pro Max-nya ini lebih gokil lagi 33 jam. Kamera depannya 12 megapiksel. Yang beda adalah udah pasti kamera belakang. Boba ada 3. Semua kameranya itu ada di 48 megapiksel. Untuk yang ultrawide juga di 48 megapiksel. Yang gokil itu biasanya yang bisa sampai 5 kali atau zoomnya lebih banyak itu di series Pro Max. Tapi untuk yang di 16 Pro ini sampai 5 kali zoom. Jadi 0,5 udah pasti dapat, 1 kali, 2 kali, 5 kali. Udah pasti bakal dapat. Nah, untuk yang telefotonya itu di 12 megapiksel. Dia juga udah USB-C, support USB 3, dia 20 kali lebih cepat transfer datanya. Yang bikin beda itu adalah starting storage-nya. Jadi kalau buat 16 Pro ada yang 128. Tapi kalau buat yang series Pro Max itu startnya dari 256. Paling yang ngerasa banget itu adalah beratnya. Beratnya itu kalau yang series Pro itu di 199 gram, kalau yang ini di 227 gram. Beratnya lumayan beda jauh ya. Mereka udah water resistant, cuman ya ada nggak sih orang yang masukin iPhone ke air? Ada aja kali ya, cuman buat apa gitu. Terus alasannya apa dong buat kita ganti ke 16 series? Nah yang udah pasti 16 series yang ada di Indonesia itu baru beberapa bulan yang lalu rilisnya. Dan kalaupun teman-teman beli yang second, berarti secara umur penggunaan itu belum ada yang sampai 1 tahun. Berarti kan masih kehitung baru lah ya. Alasan kedua adalah, ini adalah momentum buat teman-teman yang pengen ganti, yang pengen upgrade iPhone-nya. Tapi sebelumnya teman-teman adalah pengguna iPhone 15 series ke bawah. Karena mungkin kalau dari yang pengguna 14 Pro ke 15 Pro itu mungkin nggak terlalu signifikan. Nah, tapi buat yang dari series 14 Pro ke bawah, ketika teman-teman ganti ke 16 basic, itu pasti bakal kerasa banget perbedaannya. Dari spek, dari feel megangnya beda, dari kualitas kamera, dari kualitas semuanya itu pasti bakal berasa banget bedanya. Apalagi kalau yang ngambil dari series Pro. Wah, udah pasti ini gacor banget. Apalagi dari 14 Pro tiba-tiba ke 16 Pro, itu pasti bakal gokil banget perbedaannya. Itu mungkin alasan kenapa teman-teman harus gantinya ke 16 dulu. Kalau buat yang belum punya budget ke 17, cobain dulu deh 16, pasti signifikan banget perbedaannya. Kurang lebih itu pembahasan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di follow, like, share, subscribe, semuanya pokoknya dinyalain loncengnya. Buat yang mau datang ke toko kita, ada di Jalan Sidomukti nomor 9 di Bandung dan di Sumedang dan di Jalan Anggrek. Kalau mau beli online juga di sini banyak. Semua marketplace ada. Terima kasih udah nonton. Terima kasih. Bye bye.